wabarakatuh. Alhamdulillah, harga kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa pada pagi hari ini bisa bareng-bareng makan bersama. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-guru dan seluruh anak siswa SMA Negeri 13 Pandeglang, ini merupakan suatu pembiasaan bagi kita semua karena pemerintah daerah provinsi Bandung juga menganjurkan agar sekolah itu sehat. Sekolah sehat itu diantaranya tentunya gurunya harus sehat dan jasmani dan rohani, dan siswanya juga harus pada sehat sehingga punya kekuatan untuk bisa belajar dari pagi sampai sore dengan mengadakan sarapan atau makan pagi bersama-sama. Alhamdulillah, dari sebagian besar siswa yang ada di sini semuanya mengikuti, meskipun ada beberapa yang belum tahu, belum mengerti bagaimana tujuannya dari sekolah sehat dengan adanya makanan bersama ini. Mudah-mudahan kegiatan yang baik ini menjadi suatu kebiasaan yang jadi budaya buat kita semua sehingga kita sehat dan pintar nanti ke depannya. Saya rasa itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melakukan aktivitas yang dimana aktivitas ini suatu kegiatan rangkaian dari guru penggerak. Di sini saya akan berbagi mengenai budaya positif ya. Di sini salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ya. Sebelum kita mulai untuk berbagi pembelajaran di CGP ini mengenai budaya positif, kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Mangga Pak Hadi dibantu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih. Boleh Bapak Ibu duduk kembali.
Baik, kita lanjut ke materi mengenai budaya positif. Nah, baik, Adi, gimana? Nah, di sini kita akan membahas mengenai budaya positif. Next. Topik dalam budaya positif di sini ada 6 ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, untuk perubahan paradigma, di sini ada contohnya ya. Yang mana dicontohkan ada A dan B. Di sini nanti kasusnya sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi kepala ya, Bu. Ya. Teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, seperti itu. Ya. Nah, di sini ada perubahan paradigma stimulus, respon, teori kontrol, atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Dan di sini ada stimulus, respon, dan teori kontrol atau pilihan. Contohnya di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Contoh kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Lalu contoh selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Memaksakan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Ya. Oke. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang yang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya.
Di sini ada beberapa poin tuh. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan ya. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 ya. Dan seterusnya seperti itu ya. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan ya. Diane dosen tahun 1998. Dan seterusnya seperti yang Bapak lihat ya di atas ya, itu seperti itu. Ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia ya. Di sini juga ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif seperti itu. Nah, di sini ada juga mengenai keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas di sini ada suatu pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, seperti itu. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu pertanyaannya ya. Terus yang keduanya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Nah, yang ketiganya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Seperti itu. Terus untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini terlihat ya. Yang di dalam ini yang berwarna ungu peraturan kelas. Terus yang lebih luas lagi rupanya ada keyakinan kelas, lebih luas lagi. Yang warna kuning ada lingkungan positif, dan ini ada budaya positif. Seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Ya. Nah, contohnya di peraturan ini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, untuk keyakinan kelasnya itu menjadikan suatu tanggung jawab ya, Bapak Ibu. Ya. Peraturan dilarang mengganggu orang lain. Ya. Untuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain berarti. Nah, peraturan selanjutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, untuk keyakinan kelasnya berarti itu menghormati orang lain ya, berkomitmen. Gitu. Nah, ada selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Di situ ada keyakinan kelas. Di situ ada keselamatan ya, menghormati orang lain juga seperti itu. Nah, selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Untuk aturannya ya. Nah, di sini keyakinannya yaitu kesehatan. Nah, selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan bersabar. Misalkan ya contohnya Bapak Ibu, gunakan masker. Nah, itu keyakinannya kesehatan atau keselamatan. Lalu ada jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan juga ada keamanan gitu. Ya. Nah, di sini ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, sini ada teori motivasi perilaku manusia ya, Bapak Ibu. Contoh yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan
atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ya. Itu maksudnya ke motivasi eksternal, ya. Lalu masuk ke poin 2-nya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, itu masuk ke kategori motivasi eksternal juga. Nah, selanjutnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini ada motivasi internal, ya, atau tujuan disiplin positif, seperti itu Bapak Ibu, ya. Ya, di sini ada Ki Hajar Dewantara, ya, mengenai merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 469. Ya. Selanjutnya ini ada dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfie Kohn tahun 1993. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu yang ada di depan. Di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, ya. Lalu juga ada penghargaan menghukum. Selanjutnya ada penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya adapun penghargaan tidak efektif, ya. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan, itu. Ya. Nah, ini baru dihukum oleh penghargaan, ya. Di sini ada 3. Yang pertama, penghargaan menurunkan kualitas. Ya. Jadi sering kita memberikan penghargaan, akan timbulnya suatu penurunan untuk kualitas anak didik kita, seperti itu. Ya. Selanjutnya ada pun penghargaan mematikan kreativitas, ya. Yang biasanya kreatif, biasanya kita tidak diberikan penghargaan, ya mungkin saja bisa anak itu kreativitasnya agak berkurang, ya, karena kebiasaan-kebiasaan sering kita sebagai guru itu memberikan suatu penghargaan, ya, dalam bentuk apapun. Dengan biasanya kalau untuk anak-anak yang seperti itu, ya. Nah, selanjutnya ada yang penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Baik Bapak Ibu, di sini ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Ya. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Ini ada beberapa hal untuk yang kita ingat, Bapak Ibu. Di sini ada beri pengakuan secara khusus, ya. Lalu ada beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, gitu.
Lalu ada beri pengakuan secara konsisten. Lalu fokus pada proses. Nah, di sini mungkin ada contoh untuk pengakuan atau apresiasi kebajikan. Di sini ada kolom pembuka, nilai kebajikan, dan situasi. Ya. Untuk pembuka, di sini ada kemarin saya perhatikan. Untuk nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali. Ya. Untuk situasi itu pada saat menolong murid baru di kelas kita, misalkan. Tuh. Lalu contoh yang kedua untuk pembuka, misalkan saya menghargai. Untuk nilai kebajikannya itu kepedulianmu. Ya. Untuk situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok seperti itu. Nah, contoh ketiganya ada pembuka terima kasih untuk misalkan ya. Terus untuk nilai kebajikan, terima kasih untuk nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu seperti itu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai seperti itu Pak, Bapak Ibu, untuk masalah contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, di sini ada kolom tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Nah, ada beberapa contoh juga bisa kita lihat di depan. Di sini misalkan Bapak Ibu memberikan tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Ditulis misalkan ya 100 kali itu di situ. Karena anak tersebut terlambat ke sekolah seperti itu ya. Itu masuknya hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ini masuknya ke dalam kategori hukuman ya. Jelas. Nah, lalu ada tindakan guru lagi ini contohnya Bapak Ibu. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu sering juga ya. Kadang biasanya ya Pak Gilar tuh ya yang guru olahraga juga biasanya suka kalau yang telat ya Pak. Ya. Nah, itu masuknya ke hukuman juga ya Pak ya. Nah, selanjutnya ada juga contoh biasanya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah gitu ya. Nah, itu jelas juga itu masuknya ke hukuman ya. Nah, lalu ada menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, kalau ini kan menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini jelas masuknya ke konsekuensi ya. Lalu ada contoh lagi, misalkan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar ya. Itu biasanya terjadi ya, sering terjadi juga pada anak kita. Nah, itu masuk juga ke dalam kategori konsekuensi. Nah, selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam ya gitu. Nah, ini biasanya untuk anak-anak kita yang biasa menggunakan sepatu di luar hitam, contohnya seperti putih, itu biasanya kena teguran seperti itu ya. Itu masuknya ke dalam kategori hukuman. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang terakhir contohnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Misalkan ya. Nah, itu masuknya ke dalam kategori konsekuensi. Itu Bapak Ibu. Ya.
Bagaimana Bapak Ibu, sebelumnya ya sedikit ini ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu di sini juga ada mengenai perbedaan hukum dan konsekuensi ya. Di sini ada dua kategori hukuman dan konsekuensi. Ada beberapa contoh Bapak Ibu. Contoh yang pertama seperti yang kita lihat, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, berarti konsekuensinya apa? Sesuatu harus terjadi. Tuh. Terus contoh yang keduanya, membuat anak sakit fisik maupun hati misalnya ya, untuk jangka waktu yang lama. Nah, konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya. Lalu di sini ada anak membenci kedisiplinan. Nah, itu masuk ke konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah, di sini selanjutnya paksaan. Nah, untuk paksaan ini masuknya ke stimulus tanggapan. Ya. Selanjutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri. Itu masuknya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, selanjutnya konsep diri yang buruk. Konsep diri yang baik berarti yang masuk ke konsekuensinya. Selanjutnya anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, itu masuk konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Ya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, lalu diasingkan untuk sementara ya seperti itu. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tenang. Orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi misalkan ya tujuan mulianya gitu. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, itu menurut dosen tahun 2004. Nah, ini Bapak Ibu bisa dilihat juga di sini ada identitas gagal, lalu ada identitas sukses juga. Ya, bisa di bawahnya ada hukuman, di dalam disiplin juga dibagi menjadi dua, ada konsekuensi, ada restitusi seperti itu. Nah, misalkan contohnya hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Di restitusinya, restitusi merupakan pilihan seperti itu. Nah, selanjutnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang misalkan. Nah, konsekuensinya berarti tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek seperti itu. Di restitusinya menguatkan untuk murid atau menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang gitu. Nah, contoh yang ketiga, korban mendapatkan keadilan gitu. Nah, di konsekuensinya korban bisa diabaikan ya. Lalu di restitusinya korban mendapatkan ganti gitu. Itu contoh-contohnya ya. Negatif, netral, dan positif ya. Di hukuman misalkan ada negatifnya, konsekuensi sebagai netral, restitusi sebagai positifnya.
banyak contoh-contohnya bisa kita baca juga ya Bapak Ibu yang di depan ini. Terus contoh yang selanjutnya itu ada perilaku pasif agresif meningkat. Seperti itu. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Nah, untuk restitusinya masalah terpecahkan. Gitu ya, Bapak Ibu. Lalu di sini ada sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya. Memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Gitu. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Lalu di sini mengenai hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi ya. Nah, di sini tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah, untuk konsekuensinya membantu penerapan mengikuti peraturan, kan? Ya, oke. Maaf, Bapak Ibu. Ya, kembali lagi. Ini selanjutnya peraturannya adalah kamu harus. Ya, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, terima kasih, misalkan seperti itu. Nah, untuk restitusinya, apa yang kamu yakini? Lalu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Gitu. Ya, next Pak Adi. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, poin 2-nya memperbaiki hubungan. Lalu ada tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada anak tersebut, bukan memaksa ya, Ibu, seperti itu. Nah, yang poin keempatnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Lalu ada restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Seperti itu. Lalu ada restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya, fokus pada karakter bukan tindakan. Seperti itu. Jadi kita fokus aja ke karakter anak tersebut. Setelah itu fokus pada solusinya. Lalu ada yang terakhir, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya. Next. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu, ada kebutuhan dasar manusia. Di sini kita lihat ada yang gambar hati ya. Nah, gambar hati ini menandakan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Ini kebutuhan. Tentu saja kita sangat membutuhkan ya rasa kasih sayang dan rasa diterima di suatu kelompok kita misalkan ya, atau di suatu kehidupan kita. Lalu ada juga penguasaan. Biasanya kita sebagai makhluk hidup, manusia, kita butuh juga rasa penguasaan. Selanjutnya ada kesenangan. Tentu kesenangan pun juga selalu kita ingin dapatkan.
Ya, kadang kesenangannya hilang, yang timbul kegalauan, keresahan seperti itu. Sampai ya banyak apa ya, salah satu di sini yang hilang itu terjadi ketidakseimbangan. Selanjutnya ada kebebasan. Tentu saja ya, kebebasan pun juga kita butuhkan. Seperti itu. Nah, ini untuk cara bertahan hidup. Baik. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Nah, untuk 5 posisi kontrol, di sini ada kolom yang bisa kita lihat. Di sini ada motivasi, ada identitas gagal, kontrol dari luar. Seperti itu. Adapun identitas berhasil atau sukses ya, kontrol dari luar ya tadi. Terus pun ada identitas berhasil ataupun sukses. Nah, itu masuk ke dalam kategori kontrol diri ya. Nah, di identitas gagal atau kontrol dari luar itu ada menghindari hukuman artinya ya. Lalu di identitas keberhasilan atau kesuksesan ada mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ya, itu Bapak Ibu. Lalu ada identitas berhasil atau sukses. Di situ ada mengenai menghargai diri sendiri ya. Nah, lalu dari menghindari hukuman itu ada kategori penghukum, lalu ada membuat orang merasa bersalah ya. Lalu untuk mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain itu pun ada 2, itu mengenai teman dan pemantau ya. Untuk menghargai diri sendiri itu manajer ya misalkan ya. Nah, untuk guru misalkan guru berbuat, penghukum menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir seperti itu. Nah, untuk membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa misalkan, contoh ya. Nah, untuk teman misalkan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Untuk pemantau menghitung dan mengukur. Untuk manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaannya gitu. Nah, lalu guru berkata, kalau kamu tidak melakukan ya, mohon maaf Bapak Ibu agak ini ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi di guru berkata ya. Nah, untuk guru berkata di sini ada kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, untuk membuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya. Nah, ibu stres. Nah, kata teman misalkan, ayolah lakukan demi ibu. Nah, masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah membantu. Itu ya, itu dari teman atau pemantau apa peraturannya seperti itu. Lalu untuk manajer
apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu. Lalu hasil, ya, untuk hasil di sini ada memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Lalu ada menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ya, untuk teman, ketergantungan, untuk pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Misalkan. Nah, ada manajer, menguatkan pribadi. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, ya belum ya. Ya. Nah, di sini ada kaitan dengan dunia berkualitas. Di sini ada murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Untuk membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Nah, untuk teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Nah, untuk pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Untuk manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, di sini ada murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Itu misalkan untuk murid berkata, nah, untuk membuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Untuk pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman harus saya tulis? Nah, untuk manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Lalu ada dampak pada murid, mengulangi kesalahan, merasa rendah diri, lemah tidak mandiri, dan memiliki ketergantungan. Ya, lalu ada mengevaluasi diri sebagai cara memperbaiki diri. Itu dari manajer seperti itu, Ibu. Ya, next. Nah, tugas pernyataan misalkan ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu pernyataan-pernyataannya ya. Siapa yang mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini selanjutnya contoh yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, tidak pernah di garis bawah itu masuk siapa sih yang mengatakan? Itu penghukum misalkan. Nah, selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, itu masuknya siapa yang mengatakan? Itu teman misalkan. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu siapa? Pemantau. Nah, untuk manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Misalkan, kamu yang selalu. Nah, untuk selalunya ini digaris bawahi ya. Seperti itu. Ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya mengenai segitiga restitusi. Nah, di sini bisa kita lihat gambar segitiga ini. Ini segitiga restitusi. Di sini ada validasi kebutuhan, ya. Lalu ada menstabilkan identitas, ya. Lalu menaikkan keyakinan. Nah, itu 3 rangkaian itu sangat penting ya untuk menyelesaikan problem-problem ya. Misalnya untuk anak kita di sini kita bisa menggunakan dengan cara segitiga restitusi. Nah, di sini ada misalkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Lalu
setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kita membuat anak itu merasa distabilkan identitas mereka gitu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Nah, seperti itu misalkan ya. Jadi di pembahasan itu kita ada sesi untuk menstabilkan gitu. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, itu kesepakatan sama anak tersebut misalkan. Nah, selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu di akhir misalkan anak itu mau menjadi orang yang seperti apa, gitu ya, menjadi orang yang lebih baik lagi misalkan contohnya ya. Dan mereka merasa bersalah dengan kesalahan mereka dan mereka bisa mengatasi masalah anak tersebut, masalah dirinya sendiri seperti itu. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat anak yang merasa gagal karena perbuatan salah menjadi positif terhadap dirinya, ini menstabilkan identitas. Nah, untuk guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya. Nah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan kan? Nah, selanjutnya kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru misalkan. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul ya? Nah, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Misalkan seperti itu. Nah, next. Udah. Mungkin ini ya. Guru berkata, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nah, untuk nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah, selanjutnya, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Lalu ada juga pertanyaan, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Lalu apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu misalkan? Lalu kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini ada intervensi 30 detik. Ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Misalkan. Lalu ada, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Lalu, apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Lalu, apa yang kamu lakukan saat ini sesuai oke misalkan. Kapan kamu siap untuk memulai? Lalu peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Lalu apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Lalu, apa saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Lalu, apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan apa kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Terakhir,
apa yang kamu inginkan, peraturannya apa, seperti itu ibu. Mungkin untuk intervensi misalkan selama 30 detik. Nah, ini mungkin ada video ya, video contoh yang sudah kita buat kemarin. Contohnya ini ada rekan guru kita juga ya Bu. Kemarin Bu Lita ini sudah mempraktekkan dari hasil kolaborasi mengenai segitiga restitusi ini. Ini contohnya anak yang memiliki kasus di sekolah. Bisa kita lihat di sini tidak ada anak dipukul, tidak ada anak dihukum seperti apa. Seperti itu. Mereka diajak ngobrol sesuai dengan tadi yang kita lihat di segitiga restitusi itu. Bisa kita lihat ya. Jadi anak tersebut terlihat nyaman berbicara dengan guru tersebut tanpa merasakan mereka merasa tertekan di saat anak dipanggil sama guru tersebut gitu. Ya, terlihat pemandangan yang enak, anak tersebut menyelesaikan juga dengan caranya sendiri untuk menanggapinya seperti itu. Nah, itu contoh dari bukti video dari segitiga restitusi tersebut. Nah, ya baik Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dapat saya berbagi juga untuk Bapak Ibu, yang dimana di modul 1.4 saya belajar mengenai ini. Jadi saya di sini hanya berbagi untuk Bapak Ibu semua, bukan menggurui itu seperti apa. Mungkin kita bisa sharing-sharing mengenai segitiga restitusi kedepannya. Semoga kita bisa menjadi lebih baik dan anak pun juga lebih nyaman ya untuk menjadikan diri mereka itu lebih baik lagi seperti itu. Bapak Ibu, saya ucapkan sangat terima kasih untuk Bapak Ibu yang bisa meluangkan di acara ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya, Pian Rismawan, dari calon guru penggerak. Semoga Bapak Ibu juga ikut termotivasi ke depannya menjadi ikut juga di guru penggerak selanjutnya seperti itu ya. Mungkin cukup saja dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.